Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Cynthia Hadita SHMH, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi hukum dengan NIDN 0122119701. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu ialah mata kuliah filsafat hukum yang diajarkan melalui pertemuan tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah filsafat hukum yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar filsafat hukum. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan filsafat hukum dalam situasi praktis dengan pemecahan masalah secara mandiri dan profesional. CPMK tiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip ideal filsafat hukum dalam melakukan analisis yang filsafatis. CPMK keempat, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan hasil kajian berbasis filsafat hukum kepada pemerintah, masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Adapun materi pembelajaran filsafat hukum dengan masing-masing satu pertemuan ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengantar filsafat hukum, perbedaan antara filsafat hukum, filsafat ilmu, dan juga filsafat. Yang kedua, hakikat hukum dan tujuan hukum. Yang ketiga, dasar-dasar filsafat hukum, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang keempat, sejarah perkembangan filsafat hukum. Yang kelima, aliran hukum alam, natural law, dan aliran positivisme hukum. Yang keenam, mazhab sejarah. Yang ketujuh, ujian tengah semester. Yang kedelapan, sociological jurisprudence dan realisme hukum. Yang kesembilan, feminist legal theory. Yang kesepuluh, utilitarianisme, critical legal studies, dan postmodern. Yang ke-11 teori keadilan dalam filsafat hukum, yang ke-12 hubungan hukum, moral dan etika, yang ke-13 filsafat hukum Pancasila dan negara hukum Indonesia, yang ke-14 aliran pemikiran filsafat hukum Indonesia yang dikembangkan oleh para ahli hukum Indonesia seperti Mohtar Kusumaatmadja, teori hukum pembangunan yang terpengaruh dari Roskopal, Sacipto Raharjo, hukum progresif terpengaruh dari aliran realisme hukum dan juga sociological jurisprudence. Kemudian ada Romli Atmasasmita melalui teori hukum integratif yang terpengaruh dari integratif jurisprudence dari Jerome Hall. Kemudian ada sistem hukum dari Lawrence Friedman. Kemudian yang ke-15 itu akan membahas isu-isu kontemporer dalam filsafat hukum seperti HAM, demokrasi, lingkungan, teknologi, dan juga kecerdasan buatan. Dan yang ke-16 ada ujian akhir semester atau UAS. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa-mahasiswi di ruang kelas mata kuliah filsafat hukum yang membahas materi pembelajaran kelima, yaitu aliran hukum alam, natural law, dan aliran positivisme hukum. Di sesi ini, mahasiswa-mahasiswi akan memahami pertentangan mazhab hukum alam dan juga mazhab positivisme hukum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita hari ini melanjutkan perkuliahan filsafat hukum pertemuan kelima. Nah, pada hari ini kita akan membawakan materi di pertemuan kelima terkait dengan mazhab hukum alam versus positivisme. Sedikit kita review pertemuan yang lalu. Kalau J.J. Bregeng itu bilang kan ada 3 ya, urutan dari paradigma pemikiran hukum. Ada filsafat hukum, ada teori hukum, ada dogmatika hukum. Nah, kalau di dogmatika hukum ini hanya menjelaskan, gitu ya, hanya mendeskripsikan. Das Solon bertentangan dengan Dasein, teori bertentangan dengan praktik. Nah, kalau teori hukum ini sudah mulai menggunakan pendapat-pendapat, doktrin-doktrin ahli, begitu ya, teori-teori itu pada tahap ini. Kemudian lebih tinggi lagi ada namanya filsafat hukum. Di sini berbicara soal asas, prinsip, nilai-nilai, sehingga ini dia lebih, walaupun dia terkesan abstrak, tetapi dia itu nilainya filosofis. Karena kita belajarnya filsafat hukum, jadi harus tahu terkait dengan nilai-nilai filosofis ya. Nah, jadi kalau asas itu kan sumber tempat menggali sesuatu. Nah, yang kita pelajarin di filsafat hukum ini kan di sini, ya. Bagaimana kaitannya dalam filsafat hukum kita menganalisa sesuatu, ya. Alatnya itu adalah kontemplasi ataupun merenung. Kemudian kita menghasilkan analisis yang berbasis misalnya menggunakan perspektif-perspektif aliran-aliran hukum. Kita bahas hari ini terkait dengan keadilan dan kepastian. Kalau keadilan itu lebih kepada orientasinya si mazhab hukum alam. Jadi awal mulanya mazhab hukum alam ini adalah mereka yang mencari keadilan mutlak, ya,
ini berasal dari yang bersifat universal. Mereka yang menganut filsafat hukum alam, mazhab hukum alam, itu menganggap nilai itu dimanapun, kapanpun, itu sama. Contoh, seluruh dunia tahu. Contohnya itu adalah nilai bahwa hutang harus dibayar. Tanpa kita baca misal undang-undang di Amerika, undang-undang di Singapura, undang-undang di Thailand. Nah, kita semua punya sepemahaman yang sama, nilai yang universal, bahwa hutang harus dibayar. Contoh nilai berikutnya, tidak boleh membunuh. Nah, itu adalah nilai yang diketahui oleh orang dimanapun, tempatnya, waktunya kapanpun, gitu ya. Tanpa kita tahu bagaimana sih hal itu diatur lebih lanjut dalam negara masing-masing. Jadi, mazhab hukum alam itu lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat universalistik, gitu ya. Kemudian ada dari pendapat hukum alam bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sah. Nah, jadi mereka lebih strict gitu ya, lebih memandang bahwa ketika hukum yang dibuat untuk masyarakat itu tidak adil, itu bukan hukum katanya. Dan bagi mazhab hukum alam itu lebih mengagungkan bagaimana nilai moralitas itu bisa terabsorpsi masuk ke dalam hukum. Nah, jadi keadilan itu sangat diagungkan bagi mazhab hukum alam. Nilai-nilai moral juga begitu. Berbicara konteks keadilan, apakah adil itu sama rata? Iya, benar, belum tentu. Ya, jadi kalau kita bilang adil itu sama rata, contoh misalnya Irgi, ya kan kuliah, uang jajannya berapa misal? 50.000 kita bilang. Adiknya SD, jajannya 50.000 juga, kan enggak adil kan? Nah, kalau adil sama rata berarti Irgi 50.000, adiknya SD juga 50.000. Nah, harusnya adil itu bagaimana menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, benar. Nah, jadi adil itu tidak sama rata. Misal, berkaitan dengan teori keadilan distributif dari John Rawls, ya. Ini ada contoh, kalau keadilan sama rata, ya ini kan abis Pildun ya, Piala Dunia. Jadi contohnya orang nonton bola. Ini ada anak pertama, dia tinggi. Yang kedua sedang. Kemudian yang nomor 3 lebih kecil, ya. Nah, kalau keadilan itu sama rata, maka yang kecil tidak bisa nonton bola ke dalam, gitu ya. Nah, yang ini bisa, yang ini bisa. Ini kalau konsepnya adil itu sama rata. Tapi kalau kita tempatkan sesuai porsinya, ya sudah. Yang tinggi nggak perlu pakai kayu tambahan, ya kan? Kemudian yang ini karena bisa lihat pakai 1. Nah, yang kecil dikasih 2. Nah, jadi menempatkan sesuatu itu sesuai porsinya. Sehingga Rawls itu memperkenalkan konsep difference principle, prinsip perbedaan, ya, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat. Jadi era Yunani hingga abad pertengahan, ya, kita masih berbicara mazhab hukum alam, gitu ya. Ada beberapa, misal tokoh ya, ada Aristoteles, ada Thomas Aquinas. Aristoteles itu menemukan prinsip dasar dan sebab pertama di balik segala hukum. Keadilan alamiah yang mendahului aturan positif. Kemudian Thomas Aquinas, hukum adalah perintah akal yang ditujukan untuk kebaikan umum, ya. Nah, jadi dalam hal ini Aristoteles dan Thomas Aquinas juga, ya, selain tadi mazhab hukum alam itu ada bagaimana memasukkan nilai-nilai kebaikan, kemudian moralitas, ya. Mazhab hukum alam ini juga erat kaitannya dengan ketuhanan. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang benar salah itu ada di logika atau di nurani? Benar salah ada di mana? Iya. Benar salah ada di logika. Kalau baik buruk ada di mana? Iya, di nurani. Jadi kalau kita mau berbicara baik buruk itu ada di nurani kita. Tapi benar salah itu ada di logika. Ketika kita menggunakan logika, tapi juga kita harus gunakan nurani. Gitu kata mazhab hukum alam, ya. Nah, kemudian ada beberapa prinsip itu, lex aeterna, hukum abadi, ya, itu karena erat dengan ketuhanan, lex naturalis, hukum alam, kemudian ada lex positivis, hukum manusia. Kemudian fase hukum alam ini ada 2.
Yang pertama ada irasional, ya, teologis, hukum yang bersumber dari Tuhan, dan yang kedua ada rasional, hukum yang dipahami melalui akal manusia. Nah, jadi bagaimana dulu ya itu hukum itu bersumber dari Tuhan dianggap ya. Kemudian setelah ada misalnya kaum-kaum yang mengagungkan akal, ada bagaimana René Descartes menyatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, disitulah mulai bagaimana ada orang-orang yang mengagungkan akal, ya, sehingga dalam hal ini fase irasional ke rasional, ya, yang tadinya ada sesuatu yang bersumber dari Tuhan, berpindah, ya, bertransisi kepada sesuatu yang bernuansa mengagungkan akal, gitu ya. Nah, kemudian ada Renaissance dan hukum alam rasional. Ini bagaimana pergeseran paradigma tadi ya, rasio manusia menggantikan peran Tuhan sebagai sumber hukum, gitu ya. Manusia menjadi pusat pemikiran hukum. Nah, jadi kalau misalnya kita fasenya itu yang irasional itu masih mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan. Kalau yang rasional itu dia sudah kepada akal budinya, gitu ya. Kemudian Hugo Grotius, hukum alam tetap berlaku melalui akal meskipun Tuhan tidak ada katanya. Jadi rasio akal adalah fondasi universal, gitu ya. Makanya tadi René Descartes bilang seperti itu, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, inilah inti pemikiran dari hukum alam sebelum kita masuk kepada si positivisme. Ya, hukum alam itu, moral dan hukum itu tidak terpisah. Ya, misal bagaimana kalau kita baca, gitu ya, pendapat kalau kaitannya sebelum ke moral dan hukum, bagaimana politik dan hukum juga seperti itu ya. Prof. Mahfud MD bilang kalau ibaratnya hukum itu adalah kereta, politik itu adalah relnya. Ya, jadi bagaimana politik itu harus dibawa kepada hukum yang baik. Jadi jalannya bisa lurus sesuai pada relnya gitu ya. Nah, kalau moral dan hukum itu menurut hukum alam itu tidak boleh terpisah gitu ya. Misal contoh ya kan, ada peraturan daerah ya kan, itu yang memperbolehkan misalnya pajak terkait dengan minuman keras dengan batas sekian persen. Nah, kalau bagi si positivisme nanti, itu dia menganggap ya itu karena sudah diatur, sudah sah aturannya, itu hukum. Tapi bagi hukum alam, itu belum tentu hukum. Ada nilai-nilai moralitas di situ, ada nilai-nilai ketuhanan di situ. Bagaimana misalnya sesuatu hukum yang diatur itu, ketika misalnya menimbulkan suatu ketidakbaikan, mereka menganggap itu bukan hukum. Jadi hukum yang baik itu ketika dia mengabsorpsi nilai-nilai moralitas. Ya. Kemudian hukum harus adil. Ya, jadi mazhab hukum alam ini secara filosofis berorientasi kepada tujuan hukum yang berkeadilan, gitu ya. Kemudian HAM yang bersifat kodrati, ya. Bagaimana misal tadi ada Thomas Aquinas, itu juga salah satu tokoh yang berkaitan dengan HAM, gitu ya. Nah, jadi HAM itu bersifat kodrati, hak dasar dari manusia. Kemudian hukum positif harus sesuai dengan hukum alam. Jadi bagaimana dari si mazhab hukum alam ini memiliki inti pemikiran yang seperti itu, ya. Nah, jadi ketika kalian melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, kalian mau mengomentari misalnya perda di daerah tempat tinggal kalian, gitu ya, atau di kampung halaman kalian, ketika ada misalnya yang diatur itu bertentangan nilai-nilai moralitas, kalian bisa buat penelitian dalam perspektif mazhab hukum alam, gitu ya. Nah, jadi berbicara keadilannya, berbicara nilai moralitasnya, nilai-nilai ketuhanannya, gitu ya. Kalau kalian tidak sependapat, belum tentu hukum yang sah itu adalah yang adil. Dia akan bergerak dari pertanyaan seperti itu. Kemudian kita masuk kepada aliran filsafat hukum yang kedua, yaitu positivisme, ya kan? Di situ ada kata positif, ya kan? Ada ini kaitannya dengan ius constitutum, hukum yang berlaku sekarang, ya kan? Nah, positivisme itu ada kata positif, hukum positif yang berlaku saat ini, ya. Jadi bagaimana dari hukum positif ini, ya, itu lahir terhadap reaksi ketidakpastian dan subjektivitas hukum alam. Nah, para pemikir positivis menuntut hukum yang lebih objektif, terukur, dan dapat diverifikasi. Jadi munculnya aliran kepastian hukum ini itu lebih menginginkan bagaimana hukum itu seharusnya tertulis, sehingga dia dianggap sah. Bagaimana hukum itu juga dibuat oleh pejabat yang berwenang misalnya ya. Nanti akan ada beberapa pendapat dari para pakar yang berkaitan dengan positivisme hukum. Nah, hukum alam tadi sudah kita bahas itu berdasarkan moral, keadilan, nilai yang universal, umum, ya.
dan ada nilai ketuhanan serta rasio akal. Kemudian positivisme itu harus berdasarkan fakta, aturan yang positif, kemudian ada kewenangan negara, dan juga terkadang terpisah dari moral, gitu ya. Jadi ketika udah berlaku nih, jadi mau di belakangnya itu ada enggaknya urusan belakang. Yang penting dia udah sah, gitu. Artinya kan juga ada prinsip bahwasannya kita itu wajib mentaati hukum yang berlaku, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini itu disebut dengan asas fiksi hukum. Jadi setiap orang dianggap tahu hukum, ya kan? Nah, jadi ketika hukum itu sudah berlaku, ya secara positif itulah yang harus ditaati. Itu menurut si positivisme hukum. Nah, kalau kita review pertemuan sebelumnya, 3 tujuan hukum tadi apa aja? Kepastian, keadilan, kemanfaatan, ya. Nah, adil pasti manfaat. Kalau dari 3 tujuan hukum itu, hukum positif lebih cocok ke tujuan yang mana? Keadilan, kepastian, atau kemanfaatan? Iya, kepastian. Nah, ini ada pendapat dari John Austin, ya, bahwa hukum itu sebagai perintah itu ada beberapa unsur. Yang pertama ada perintah, kemudian yang kedua ada sanksi, dan yang ketiga itu ada kedaulatan. Ya, kedaulatan siapa? Kedaulatan bagi pejabat yang berwenang untuk merumuskan hukum tersebut. Nah, jadi menurut Austin seperti itu ya. Kemudian ada sistem yang tertutup. Hukum adalah sistem yang logis, tetap dan tertutup, tidak bergantung pada nilai moral, gitu ya. Jadi kalau ada pelanggaran maka ada sanksi, gitu ya. Itu prinsip dari positivisme hukum. Ketika ini sudah diatur, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Ya, ketika yang tidak boleh itu dikerjakan, maka ada sanksi. Ketika yang boleh dikerjakan, berarti tidak ada sanksi. Ya. Jadi yang dilarang tidak dikerjakan, yang diperbolehkan dikerjakan. Nah, kemudian ada Hans Kelsen dan teori hukum murni. Ya, ini bagaimana kategori keharusan ya, keharusan normatif. Ketika hukum itu telah dinormakan, maka dia harus dipatuhi. Itu adalah prinsip dari si positivisme hukum. Kemudian fokus utamanya bukan apa hukumnya, what the law is, tapi bukan apa seharusnya, what it ought to be. Ya, tetapi dia akan mulai dari pertanyaan, ya, apa isi dari aturan tersebut? Apa isi dari aturan yang sudah disahkan tersebut? Jadi berkaitan dengan ini, ya, bagaimana kepastian hukum itu tentu berorientasi pada aspek-aspek yuridis, ya. Nah, ini adalah konflik dan kritik bagaimana pertentangan ataupun perdebatan antara mazhab hukum alam dengan positivisme. Ya, kritik terhadap positivisme itu terlalu kaku dan formalistik katanya. Jadi apa-apa harus ada aturannya dulu. Walaupun sebenarnya kita di Indonesia menganut prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala tindak tanduknya itu harus ada dulu aturannya, baru bisa dilaksanakan. Kalau enggak, misal, ya kan, enggak ada aturannya tapi dilaksanakan, bisa jadi misalnya perbuatan melawan hukum, bisa jadi itu perbuatan yang melanggar hukum, gitu ya. Jadi harus ada aturannya terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian kritik terhadap positivisme itu dia mengabaikan realitas sosial dan rasa keadilan masyarakat. Jadi terkadang ini akan bergantung kepada will ataupun kemauan dari si penguasa, gitu ya. Misal bagaimana juga selain will juga ada aspek kepatuhan masyarakat juga penting ya. Bagaimana Profesor Sutandio Widjo Subroto dalam buku Hukum dalam Masyarakat itu menyatakan bahwa law it's not a bill, it's a will. Hukum itu bukan hanya tentang aturan, tapi tentang kemauan. Artinya kemauannya bukan soal kemauan masyarakat mematuhi, tetapi juga bagaimana will dari penguasa yang berwenang ya untuk menciptakan hukum yang adil, gitu ya. Kemudian dimensi moral juga tidak bisa dipisahkan dari hukum. Itu adalah kritik terhadap positivisme, gitu ya. Kekurangan positivisme dari kacamata si mazhab hukum alam, karena mereka bertentangannya di situ. Sedangkan kalau hukum alam itu dikomentari oleh si positivisme karena dinilai terlalu subjektif dan idealistik katanya. Terlalu idealis ya, bahasa kerennya begitu ya. Kemudian konsep keadilan yang berbeda-beda ya antar budaya menyulitkan penerapannya secara universal. Nah, jadi keadilan substansial hukum alam versus kepastian prosedural atau positivisme itu adalah dua kebutuhan yang sama-sama krusial, sama-sama penting ya dalam sistem hukum. Nah,
hukum alam itu konteksnya keadilan dan moral. Kemudian positivisme, kepastian hukum dan legalitas. Namun di Indonesia, ya, di Indonesia itu kita mencoba mengintegrasikan keduanya melalui Pancasila, ya. Karena Pancasila itu the one and only, ya, the one and only around the world. Hanya ada satu-satunya di dunia, gitu ya. Bagaimana Frederick Karl von Savig ini bilang bahwa setiap bangsa itu punya jiwa bangsa, Volksgeist. Nah, jiwa bangsanya Indonesia adalah Pancasila, ya. Nah, jadi konteksnya itu adalah bagaimana Indonesia mencoba mengintegrasikan keduanya, gitu ya. Hukum itu bukan hanya sekedar alat, ya. Kemudian hukum juga sebagai pembebas. Artinya dalam hal ini kita akan menggunakan konteks yang mana? Apakah misalnya hukum alam, apakah hukum positif dalam menganalisa sesuatu. Misal ketika kalian menganggap bahwa regulasi yang berlaku itu bertentangan dengan nilai moralitas, kalian bisa menggunakan perspektif hukum alam. Nah, ketika kalian mengatakan ada sesuatu yang belum diatur sehingga perlu diatur, gitu ya, maka kalian bisa pakai mazhab positivisme, gitu ya. Nah, kemudian bisa kita padukan. Jadi titik tengah, ya, titik tengah antara filsafat yang mazhab hukum alam dengan mazhab hukum positivisme, ya, titik tengahnya dielaborasi di sini. Bagaimana ada aturan plus nurani, gitu ya. Hukum positif dan juga nurani dari hukum alam. Jadi dielaborasi. Nah, Indonesia juga seperti itu. Walaupun misal di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu diatur bahwa hakim dan atau hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. The living constitution. Itu apa? Artinya untuk melihat aspek-aspek keadilan. Jadi selain melihat aturan juga dilihat aspek keadilan. Contoh, misal kalau melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, ya kan? Kalau di Kalimantan misal ada masyarakat adat yang pakai OTK, itu boleh. Nah, kalau di Aceh misalnya, tentu tidak boleh. Nah, artinya melihat nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jadi hal itu sangat penting bagaimana mengelaborasi antara aturan dan nurani. Nah, walaupun sekarang itu kita civil law, tetapi sudah mengarah kepada convergence of law. Jadi konvergensi hukum. Seperti tadi bunyi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, hakim wajib menggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Jadi di situ adalah titik tengahnya. Bagaimana misal nanti ke depan kalau kalian menjadi profesi hukum, seorang hakim misalnya, seorang jaksa, seorang polisi, gitu ya. Nah, itu kalian bisa melihat bahwa bagaimana konteksnya ketika kalian melihat aturan, kalian juga harus memandang hati nurani. Jadi persimpulan, perjumpaan antara mazhab hukum alam dan mazhab hukum positivisme, gitu ya. Sehingga dielaborasi dan kita harus tetap mengacu pada prinsip Pancasila. Karena titik temunya di situ. Pancasila itu kan ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan, gitu ya, yang akan mengemas semuanya menjadi satu, dan itulah warnanya, gitu ya, Indonesia. Jadi ketika kalian ke depan menjadi profesi hukum, ya, pentingkanlah nilai-nilai keadilan selain kalian melihat aspek aturan. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan Irgi. Perkenalkan, nama saya Irgi Branamri. Pertanyaannya, jika kami kedepannya akan menjadi profesi hukum, lalu ada aturan positivisme yang bertentangan dengan hati nurani kami, itu bagaimana? Baik, pertanyaan bagus. Nah, jadi ini praktik ya pertanyaannya. Pertentangan antara mazhab hukum alam dengan positivisme. Di satu sisi misalnya kalian menjadi aparat penegak hukum ataupun profesi hukum ya. Profesi hukum itu ada hakim, jaksa, advokat, polisi, ya, ataupun misalnya profesi hukum lainnya, ya, notaris dan seterusnya, gitu ya. Nah, ketika misal ada aturannya, tetapi bertentangan dengan nurani, ya kan? Ini pertanyaan berat ya. Nah, jadi bagaimana kalian menyikapinya? Nah,
Dalam hal ini, kalian juga punya hak bagaimana membentuk sesuatu itu akan ideal sampai kepada kategori ideal yang seharusnya, gitu ya. Ketika misal kalian menjadi seorang yang berprofesi hukum, gitu ya, itu kalian harus tetap menggunakan hati nurani. Ya, sekalipun aturan positif itu menurut hati nurani kalian, wah ini ada yang keliru nih. Nah, disitulah tugas kalian, kontribusi kalian, campur tangan kalian bagaimana untuk membentuk supaya si aturan tadi itu bisa berjalan seharusnya. Nah, jadi untuk mencapai kata adil, untuk mencapai kata benar, maka perlu peran kita perlu campur tangan kita ya untuk menciptakan keadaan yang ideal itu. Jadi ke depan ketika menjadi profesi hukum ada aturan yang bertentangan dengan nurani, kita bisa menggunakan mekanisme-mekanisme SOP-SOP bagaimana mengembalikan aturan itu agar sesuai dengan yang seharusnya, yang idealnya. Gitu ya, kira-kira ya. Baik, terima kasih. Itu tadi materi pembelajaran kita pada pertemuan kelima, yaitu pertentangan antara mazhab positivisme hukum dan juga mazhab hukum alam. Minggu depan kita akan melanjutkan materi terkait dengan mazhab sejarah. Jadi setiap minggunya kita akan mempelajari terkait dengan aliran-aliran dari filsafat hukum, ya sehingga nanti ketika kalian menganalisa dokumen hukum, kalian akan menentukan kalau masalahnya ini cocoknya dalam perspektif ini, masalahnya ini cocoknya dalam perspektif ini. Begitu kira-kira. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi proses pengajaran dalam materi pembelajaran yang kelima, mata kuliah filsafat hukum yang berfokus pada mazhab hukum alam, natural law, dan juga mazhab positivisme hukum, yang merupakan dua aliran utama dalam filsafat hukum yang memiliki pandangan berbeda mengenai sumber, tujuan, dan keberlakuan hukum. Saya berharap cuplikan tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di ruang kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman materi, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis yang bersifat aplikatif, dan juga kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan terhadap berbagai permasalahan di masyarakat yang akan terjawab dengan pengaplikasian mata kuliah filsafat hukum. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.